Saya tahu ini adalah kelompok strategis akademis. Jadi harus ada datanya sedikit, harus agak-agak serius sedikit. Jadi izin kali ini saya membacakan sambutan, dan terima kasih sebelumnya kepada Ketua SC Mas Iwan. Ini luar biasa nih Mas Iwan dan seluruh jajaran. Terima kasih Mas Risa Damanik, staf khusus Kementerian Koperasi. Terima kasih sebagai Ketua OC dan seluruh jajaran yang telah bekerja menyiapkan ini hanya dalam waktu setengah bulan. Setengah bulan kita bisa acara sebagus ini hasil karya Mas Iwan dan Mas Risa Damani beserta tim. Terima kasih kepada BEM Undip dan BEM yang hadir. Ini juga hadir, tadi nyapa di luar. Adik-adik BEM, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita bergandeng tangan ke depan untuk memajukan Undip. Mas dan Mbak sekalian yang saya hormati, pengukuhan pengurus DPP IKA Undip 2022-2027 dan Rakernas menyusun program kegiatan kepengurusan DPP IKA Undip selama tahun 2022-2027 ini. Ini programnya maksudnya tidak 5 tahun, tapi bisa saja tahun depan kalau semua bidang bekerja kita Rakernas lagi yang kedua. Jadi ini kita buat fleksibel aja. Jangan satu kali Rakernas 5 tahun, itu tanda-tanda organisasi akan layu. Jadi oleh karena itu kita harus Rakernas sering-sering dan kita juga sering-sering ketemu. Selamat datang Mas Hedi Lukito, ini juga alumni kebanggaan kita. Beliau adalah Ketua DKPP. Nah, DKPP itu nanti pada saat pemilu lah beliau ini sangat ditakuti. Termasuk saya paling takut sama beliau itu nanti itu. Karena saya akan nyalek ke depan. Jadi ini Mas Hedi Lukito ini alumni sastra, ini salah satu kebanggaan kita dan baru saja terpilih jadi Ketua DKPP Indonesia. Pakai Indonesia ya Mas ya? Saya lanjut izin. Kegiatan ini adalah momentum untuk meningkatkan kebersamaan, keguyuban seluruh alumni Undip dalam berkiprah mewujudkan capaian agenda program dan kegiatan selama penugasan. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami menyampaikan tantangan sekaligus peluang dan tawaran gagasan dari Dewan Pengurus IKA Undip yang kami rangkum dalam satu tema, memperkuat sinergitas dan kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Alhamdulillah, setelah kita melalui ujian besar pandemi COVID-19 3 tahun terakhir ini, kini Indonesia terus menunjukkan tren pemulihan ekonomi secara konsisten dan kokoh. Tahun 2002 lalu, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa, solid 5,31%, tertinggi sejak tahun 2014. Jadi kita bersyukur di zaman pandemi pertumbuhan ekonomi kita termasuk terbaik di dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Sektor-sektor strategis yang menjadi kontributor utama ekonomi Indonesia seperti industri manufaktur, perdagangan dan pertambangan juga memperlihatkan pertumbuhan yang solid. Pasca dicabutnya PPKM pada akhir 2002 lalu, salah satu fakta yang membuat kita semakin optimis adalah bangkitnya sektor pariwisata tanah air yang dicerminkan dari peningkatan mobilitas dan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Momentum pemulihan ekonomi ini sebenarnya masih bisa terus dioptimalkan dengan mendorong konsumsi masyarakat, karena ternyata tabungan masyarakat yang ada di bank itu jumlahnya tidak sedikit, ada 690 triliun. Jadi kalau ini dibelanjakan semua, ini akan mengangkat pergerakan ekonomi yang ada di Indonesia. Artinya ada perputaran ekonomi yang semakin kencang, apalagi kita bisa menciptakan
peluang ekonomi yang dapat men-trigger konsumsi masyarakat. Buktinya kita melihat antusiasme yang besar dari masyarakat ketika menyaksikan beberapa konser musik dalam negeri. Saya sempat antri berjalan kaki 2,5 jam itu untuk nonton konser Dewa di JIS. Ini luar biasa, penontonnya 70.000 orang. Nonton Westlife hujan-hujanan sampai saya sakit. Itu juga luar biasa penontonnya, ada 30.000 lebih. Jadi sekarang ini ada 3.000 event nasional seni budaya yang akan diadakan pada tahun ini. Ini satu potensi ekonomi bagi kita semua dan alumni bisa berperan di situ. Hadirin Mas dan Mbak yang saya hormati, di balik beragam tantangan yang dihadapi bangsa kita, sebetulnya tersimpan peluang emas yang perlu sama-sama kita gali, sehingga peluang tersebut merubah menjadi value bagi pembangunan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, periode pandemi COVID-19 yang lalu telah melahirkan kekuatan gotong royong dan rasa persaudaraan yang semakin kuat antara anak-anak bangsa. Bahkan krisis yang diakibatkan pandemi tersebut juga meneguhkan komitmen bangsa kita untuk melanjutkan momentum reformasi struktural dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ini kayak sidang di depan DPR aja ini pidatonya ini. Tapi nggak apa-apa, memang harus serius. Pesannya Mas Hedi Lukito itu katanya harus serius. Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna bahwa kita sebagai salah satu tubuh dalam berbangsa dan bernegara memiliki orientasi dan spirit yang sama untuk menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang maju dan unggul. Dalam semangat tersebut, sudah selayaknya kita keluarga besar IKA Undip turut memainkan peran yang strategis dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi Indonesia sehingga terwujud pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kira-kira kalau orang perikanan ngomong ekonomi, panjenengan percaya apa enggak? Pasti dibuatkan ini pidatonya ini. Beberapa faktor fundamental dalam merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 yang harus sama-sama kita perkuat dan konsolidasikan. Yang pertama, kalau ini saya yang buat. Pembangunan SDM, ini penting ini. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalamnya kehandalan dalam pemanfaatan infrastruktur digital. Internalisasi paradigma pembangunan berkelanjutan. Jangan cuma ngeruk merugikan generasi berikutnya, tetapi kita harus menyiapkan dan melestarikan untuk generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan yang notabene merupakan representasi mindset dan the way of life dari negara maju dan beradab, menjadi jaminan pembangunan yang inklusif, baik dalam konteks pemerataan pembangunan antar wilayah maupun inklusif pembangunan lintas generasi. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Ini mau pemilu, hati-hati. Saya berharap alumni Undip menjadi bagian terpenting mengawal proses pemilu ini agar tetap harmoni, menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Cuma dalam konteks presiden, ini kalau dalam konteks presiden, saya usul kepada teman-teman Kaltim sebagai calon ibu kota baru. Saya usul itu kemarin. Bagaimana kalau kita punya ide nakal? Apa ide nakalnya? Kita akan gerakkan penduduk Kaltim dan Sulawesi yang terdampak langsung ini, kita akan gerakkan bahwa siapapun calon presiden yang tidak punya visi misi terkait dengan IKN, maka kita tidak pilih. Nakal enggak aja? Nakal kan? Nakal tapi itu penting. Jadi nanti kalau debat presiden itu, siapapun yang tidak ada calon bicara soal IKN, kebetulan dirjen yang menangani soal IKN itu infrastruktur, ada pengurus IKA Undip namanya Ibu Diana Kusuma. Mana Ibu Diana Kusuma? Dirjen Cita Karya. Oh lagi sholat. Jadi
Nggak apa-apa, ini untuk kepentingan Indonesia. Para hadirin dan Mas dan Mbak yang saya hormati, jadi maaf tadi itu idenya agak nakal, tapi baru ide. Kalau mau dilaksanakan, monggo kita support. Di dalam wadah IKA Undip, kita semua memiliki semangat dan itikat kuat untuk mendukung akselerasi transformasi pembangunan tersebut. Dalam menjalani misi mulia tersebut, setidaknya saya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang menjadi perhatian IKA Undip ke depan. Saat ini kita sedang mengalami bonus demografi, di mana struktur demografi Indonesia didominasi oleh generasi muda. Tahun 2023 jumlah penduduk kita 280 juta. 63 juta lebih itu adalah usia masa 16 sampai 30 tahun. Jadi 63 juta potensi yang luar biasa yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang yang berasal dari perguruan tinggi. 63 juta sebagai modal, 66,3 juta penduduk yang berusia 15 sampai 30 tahun. Ini harusnya menjadi modal kita untuk melompat maju menjadi negara yang maju. Oleh karena itu, kontribusi IKA Undip dalam membangun SDM menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita garap bersama. Kita perlu memikirkan program dan kegiatan apa saja dari IKA Undip yang dapat mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas SDM muda kita. Jadi gagasan misalnya membuka lahan untuk kawan-kawan kita untuk magang, meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pembangunannya, ini akan kita kawal di tingkat polisi kebijakan. Tolong para calon-calon rektor, siapapun nanti yang terpilih di antara panjenengan, tolong urusan magang-magang mahasiswa ini menjadi hal yang kita perhatikan, walaupun itu sudah menjadi amanat dari Kampus Merdeka dan Merdeka Kampus. Merdeka Belajar, mohon maaf. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Maklum bukan Menteri Pendidikan. Pada hadirin yang saya hormati, masih terhubungan dengan modal sumber daya manusia, tantangan untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Stunting kita itu, sebelum pemerintah bergerak, itu ada 30% lebih. Target pemerintah ke depan adalah 14%. Stunting ini adalah anak-anak kita yang harus mendapatkan gizi yang baik, ekosistem kehidupan yang baik sehingga dia bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan kita. Ini kita punya potensi, modal besar, kita punya banyak dokter, kita punya banyak orang-orang ahli di bidangnya yang bisa mensupport program ini. Yang ketiga, strategi utama yang saat ini tengah didorong pemerintah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi domestik yaitu hilirisasi. Hilirisasi di berbagai sektor industri, manufaktur, pertambangan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Untuk menjadi bangsa yang maju dan unggul, hilirisasi menjadi satu keniscayaan yang mencerminkan progresivitas intelektual masyarakat dalam melahirkan inovasi yang tinggi sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dari berbagai kekayaan sumber daya ekonomi dalam negeri. Hilirisasi ini kita jadi dianti oleh beberapa negara Eropa yang selama ini menjadi penyuplai impor kita. Sekarang dengan sikap pemerintah yang kuat akan menambah nilai tambah, membuka lapangan kerja dan membawa kita pada posisi bargaining yang bagus dengan negara-negara Eropa. Jadi hilirisasi ini harus menjadi dukungan. Nah, di sini nanti akan banyak lapangan tenaga kerja, akan banyak kebutuhan sumber daya manusia kalau terjadi hilirisasi. IKA Undip wajib mengisi ini dan kita akan melakukan kerjasama dengan BUMN dan beberapa kementerian untuk memfollow up ini semua. Dalam konteks hilirisasi ini, saya pun mengajak seluruh keluarga Undip memanfaatkan momentum hilirisasi ini melalui penguatan kerjasama.
ada 592 triliun khusus nikel saja pada tahun kemarin hasil dari hilirisasi. 592 triliun. 1 tahun. Bayangkan kalau hilirisasi ini masif, maka kita akan kaya raya dan itu akan membangun ekonomi kita. Dalam konteks keempat, tantangan peluang berikutnya adalah upaya Indonesia mengurangi ketergantungan impor migas melalui pengembangan energi baru terbarukan. Ini karena saya Komisi 7, ya, komisi yang bidangi energi. Sejak tahun 2013, Indonesia telah mengalami defisit perdagangan migas dan terus meningkat setiap tahun. Tahun lalu defisit neraca perdagangan migas Indonesia mencapai 24,4 USD, naik 83,7% dibandingkan tahun 2021. Akibatnya, ketergantungan terhadap impor energi tersebut, ekonomi Indonesia sangat sensitif dari terjadinya lonjakan harga energi dunia. Resikonya, subsidi energi yang dialokasikan APBN akan terus meningkat seperti yang terjadi pada tahun lalu. Tahun lalu itu Pak, untuk subsidi saja kita menghabiskan 551, sekian triliun. Seperempatnya APBN kita 3.000 triliun. Hanya subsidi. Dan yang disubsidi itu banyaknya orang kaya. Banyaknya orang kaya. Datanya tidak jelas. Jadi menurut saya alumni Undip harus concern pada transisi energi. Salah satunya adalah skema subsidi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Di tingkat isu maupun di tingkat gerakan. Terakhir, terkait pembangunan infrastruktur di ibu kota, IKN Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi titik landas ambisi dan komitmen pemerintah untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris. Jadi kalau sekarang kan Jakarta, Jawa, dengan IKN ini kita berharap itu akan melebar ke Indonesia Timur. Saya juga melihat peluang kontribusi IKA Undip sebagai bagian dari sejarah transformasi peradaban bangsa Indonesia melalui agenda pembangunan IKN Nusantara ini. Jadi itu tadi yang saya katakan, alumni akan membentuk tim khusus untuk akselerasi pembangunan IKN. Kalau ada alumni yang mendukung pembangunan IKN, itu salah satunya adalah alumni Undip. Ini harusnya yang tepuk tangan orang-orang Kaltim ini, tapi yang Kaltim kok saya lihat tidak tepuk tangan itu di belakang itu. Dan kita akan serius memperjuangkan soal IKN ini demi tujuan yang terbaik. Yang terakhir adalah sebagai bangsa berdiam di negara kepulauan, saya kira negara Indonesia, bangsa kita tidak boleh memunggungi lautan. Gagasan negara maritim harus terus kita jalankan, kita konkretkan dalam konteks memajukan Indonesia ke depan. Mas dan Mbak sekalian, ini semua cita-cita besar. Ini semua gagasan-gagasan besar. Mustahil bisa terwujud tanpa soliditas dan keguyuban para alumni. Kata kuncinya itu. Jadi apalah arti alumni Undip kalau tidak solid? Tapi kalau solid, saya yakin akan memberi warna dan berkah yang besar bagi bangsa ini. Dalam kepengurusan ini ada 3 agenda utama yang harus menjadi kewajiban alumni Undip. Yang pertama, alumni harus memberi manfaat kepada alumni. Selama ini kita jadi alumni tumbuh sendiri. Jadi dekan sendiri. Mas Prof. Harnomo, Mas Budi juga jadi pembantu rektor sendiri. Budiana jadi dirjen, Mbak Is jadi dirjen di KKP juga atas usahanya sendiri. Saya tidak yakin itu atas bantuan alumni. Saya tidak yakin, kalau Pak Hedi Lukito mungkin sudah ada sedikit diskusi-diskusi.
tapi belum sesuai dengan idealisme kita peran alumni. Direktur-direktur yang banyak di HK, di Pertamina, di PLN, di seluruh lembaga pemerintahan, bahkan lembaga non-pemerintahan, kayak Prof. Arief sekalian pun, itu jadi hakim konstitusi karena usahanya sendiri, bukan karena bantuan alumni. Di masa ini, itu tidak boleh lagi terjadi. Tidak boleh ada alumni yang berkeliaran tanpa induk, tanpa teman. Kita harus temani mereka agar mereka mengisi posisi-posisi penting yang ada. Saya secara jujur matur kepada teman-teman himpuni. Sengaja saya ngundang menteri banyak. Saya ingin promosikan kader saya, kader alumni Undip yang sekarang ini sedang ya maksudnya promosi itu kan kalau cocok ya monggo. Tapi kalau tidak ya tergantung user. Pokoknya kita sudah matur, di sini ada alumni kami Pak, dan insya Allah siap bersaing dengan alumni yang lain, termasuk Himpuni. Nah gitu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu Mas, kan beliau-beliau juga banyak. Jadi memang saatnya kita menunjukkan diri sebagai potensi-potensi alumni kita. Yang kedua, kita hari ini tidak bisa bergerak banyak kalau kita tidak terkenal. Nggak bisa Pak, kecuali kalau hakim, beda. Bapak mau jadi gubernur, Bapak mau jadi bupati, ada Bupati Konawe mana tadi Pak Rusmen itu, Bapak mau jadi presiden, bahkan hatta Pak Jokowi pun, itu saya kira jadi presiden karena keterkenalan. Saya ingin mengatakan bahwa Undip ini harus membangun brandnya sedemikian bagus agar dikenal oleh publik, alumninya dikenal oleh publik. Nggak bisa lagi kita cuma diam-diam nyun sewu. Di kampus itu nggak bisa. Hanya meneliti, ngajar, selesai nggak bisa. Para dewan pakar, para alumni-alumni yang bagus harus diprofiling ke publik bahwa ini loh IKA Undip. Ini loh Undip punya banyak potensi yang boleh Anda pakai kalau cocok. Oleh karena itu saya ingin memperkuat, betul-betul memperkuat bidang media sosial dan opini kita. Itu yang menjadi. Yang ketiga adalah database. Alumni tidak saling kenal. Saya punya pengalaman banyak kalau ini. Tiba-tiba di mitra saya di Komisi 7 Perindustrian ada Mas Warsito, Dirjen IKF, PLT Dirjen IKF. Tiba-tiba mendekati, Mas, Undip ya? Iya Undip. Saya juga Undip FISIP. Nah, satu mitra sudah berapa tahun, saya nggak tahu kalau beliau Undip. Ini artinya apa? Database kita, profiling kita belum jalan dengan baik. Di tahun ini kita harus melakukan, 5 tahun ke depan harus bagus database kita. Yang terakhir adalah konsolidasi dalam konteks dengan DPD, fakultas, DPC. Alhamdulillah saya umumkan bahwa beberapa waktu yang lalu DPD Bengkulu baru saja terbentuk dan insya Allah dalam bulan-bulan ke depan ini DPD Maluku Utara dan DPD Babel akan segera terbentuk. Dan dalam 2 bulan ke depan DPC luar negeri akan terbentuk paling tidak di Timur Leste. Nah, jadi ternyata Pak Endarman ada alumni Undip mantan wakil jaksa agung di mana itu? Di Timur Leste. Nanti kita akan bentuk juga di Jerman karena duta besarnya dari kita, di Korea duta besarnya dari kita, dan juga di Malaysia duta besarnya di kita, di Dubai duta besarnya dari kita. Jadi alumni kita luar biasa. Tinggal menjahitnya kayak apa? Inilah tantangan kita. Oleh karena itu kalau Undip, IKA Undip bersatu, insya Allah kejayaan Bocah Dewe akan terwujud. Sebelum saya mengakhiri, saya mengajak kita yel-yel. Kalau yel-yel tadi kan masih dari pembawa acara itu belum resmi. Kalau ini resmi nih, karena sudah ketua umum terpilih. Saya ingin mengajak kita semua yel-yel. Kalau saya bilang IKA Undip,
Jawaban pertama adalah Bocah Dewe. Bocah Dewe ini tagline baru kita agar kita merasa memiliki. UI punya yellow jacket, Unpad punya biru dan lain sebagainya. Mereka punya tagline bagus-bagus semua. ITS punya itu Pak Taupo itu juga tagline-nya bagus-bagus semua. Tagline kita adalah Bocah Dewe. Anak kita sendiri. Kalau anak kita sendiri, kawan kita sendiri, saudara kita, masa kita nggak bantu kalau lagi susah? Harus dibantu. Iya kan? Nah, Bocah Dewe ini, satu Ika Undip, jawabnya adalah Bocah Dewe. Ika Undip, jawab kedua Jaya. Bocah Dewe harus Jaya. Yang ketiga kita gabung Bocah Dewe Jaya, Jayanya tapi 3 kali. Jaya, Jaya, Jaya. Jadi 3 kali Ika Undip. Izin ya, kalau berkenan kecuali himpuni boleh berdiri. Kalau berkenan. Kecuali Pak Hendarman sama Prof. Arif, kalau enggak apa-apa lah. Tapi Pak Hendarman kok tambah nggak ada perubahan ya, sejak menteri sama jaksa tetap aja ya, makin muda, belum tambah Pak. Ya, Ika Undip, Ika Undip, Ika Undip, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau dalam sambutan ini terlalu panjang dan terlalu serius. Mohon maaf kalau ada yang belum kami sebut satu persatu. Mohon maaf. Niat kami semua membuat tamu nyaman dan menghormati tamu dengan baik. Mohon maaf, mohon doa dan dukungannya agar kepemimpinan kami bersama teman-teman ini ke depan sukses, tidak hanya sukses tetapi mendatangkan manfaat dan berkah. Tadi Mas Hendarman tadi mengutip satu arti ayat tasarraful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa kita diciptakan sebagai pemimpin tidak lain dan tidak bukan untuk mensejahterakan umat manusia.